Iya, dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan itu sengaja membawa bangsa Israel berputar untuk melewati menjauhi negeri orang Filistin, saudara. Ya, dikatakan di sana Tuhan membawa mereka berputar. Mereka dibawa Tuhan untuk tidak melewati negeri orang Filistin karena Tuhan tahu bahwa kalau mereka melewati daerah orang Filistin dan mereka akan diperangi, maka mereka akan berbalik lagi ke Mesir. Tuhan menuntun bangsa itu berputar. Ya, dan akhirnya Tuhan juga menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bayangkan ya, kalau malam ada tiang awan menerangi, kalau pagi ada siang ada tiang awan yang menutupi dari matahari, tapi malam ada tiang api yang menyinari sehingga mereka tidak gelap. Sebenarnya begitu luar biasa penyertaan Tuhan atas bangsa ini, tapi kita akan lihat apa yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Keluaran 14, Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat yang pertama, Keluaran 14 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 3, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ayat 4, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga hati Fir'aun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Dan dikatakan di sana, saudara, ayat yang kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan mereka berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ayat yang keenam, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ayat 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saudara, tadinya kan memang mereka hanya meminta izin untuk mereka dapat menyembah, dapat membawa korban kepada Tuhan di padang gurun. Dan akhirnya Fir'aun mengizinkan untuk mereka pergi. Tetapi ketika mereka bertujuan untuk pergi benar-benar meninggalkan tanah Mesir, akhirnya Fir'aun menjadi marah dan akhirnya dia mengejar. Dan Tuhan membiarkan mengeraskan hati Fir'aun. Kenapa saudara? Karena memang Fir'aun itu orang yang tidak mau mengenal Allah, dan dia ditentukan untuk binasa. Makanya Tuhan mengeraskan hatinya. Hati-hati kalau kita ini menjadi orang yang tidak mau melihat Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau peduli dengan hukum-hukum Tuhan, maka bisa jadi Tuhan mengeraskan hati seseorang sehingga orang itu memang ditentukan untuk binasa dan akan mati. Dan akhirnya di situ dikatakan bahwa Fir'aun menyiapkan 600 kereta perang Mesir tanpa terelakkan. Mereka akhirnya mendekati orang-orang Israel yang tidak berdaya, yang terjebak di antara gunung-gunung dan laut. Kereta-kereta perang itu masing-masing membawa 2 orang, seorang pengemudi dan seorang pertempur. Kereta-kereta ini terdiri dari tempat duduk yang terbuat dari kayu atau kulit yang ditempatkan di atas 2 roda dan ditarik oleh kuda-kuda. Ini merupakan saudara kalau kita lihat bahwa kereta-kereta ini merupakan kebanggaan pada zaman dulu, adalah alat perang. Dan ini kalau zaman sekarang sebagai pengganti tank kalau kita sekarang orang perang itu pakai tank, tapi pada zaman dulu itu kereta-kereta kuda Akan tetapi kekuatan kereta-kereta itu pun bukan tandingan untuk Allah
yang akan menghancurkan seluruh kereta dan pasukan Mesir. Ya, makanya Alkitab berkata, celakalah orang yang mengandalkan kereta kuda, yang mengandalkan, karena itu bicara tentang alat perang pada zaman itu, saudara ya. Dan akhirnya Firaun mengerahkan 600 kereta ya, serta orang perang ya, bahkan orang pertempur dan ya pahlawan-pahlawannya untuk mengejar bangsa Israel yang tidak berdaya, yang terkurung di antara gunung dan laut. Dikerahkan semuanya ya, dikatakan di sana ya, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Mereka mengejar orang Israel, ayat yang ke-9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang-orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ia pasti tersusul karena orang Israel hanya berjalan kaki dan mereka naik kereta, saudara. Ya, dan ketika orang Israel melihat bahwa tentara orang Mesir mendekat, mereka berseru-seru kepada Tuhan di dalam ketakutan mereka. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena lihat saudara, perhatikan ya, orang Israel berkata kepada Musa apa? Mereka berseru ketakutan, mereka berseru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau buat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bangsa Israel tidak mengerti rencana Tuhan. Ya, mereka tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Justru mereka mempersalahkan Musa. Mereka bilang, apakah karena di Mesir tidak ada tanah kuburan bagi kita orang Ibrani, sehingga engkau membawa kita untuk mati sama-sama di padang gurun ini? Apa yang sudah kau perbuat bagi kami? Ya, terjebak di depan laut, ya, di sekeliling gunung, menghadapi pasukan Mesir dari belakang. Ya, itu membuat mereka takut untuk terbunuh, saudara. Dan orang Israel berpikir bahwa mereka akan segera menemui ajalnya. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Tuhan yang menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan semua mujizat itu tidak cukup membuat mereka percaya dan melihat kuasa Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Ya, orang Israel berpikir ya mereka akan segera mati semua setelah menyaksikan tangan Allah yang kuat membebaskan mereka dari Mesir. Ya, satu-satunya respon mereka adalah takut, ngomel dan putus asa. Padahal mereka melihat dari 10 tulah yang sudah Tuhan kerjakan di Mesir, sampai ketika mereka keluar ada tiang awan dan tiang api yang menyertai, tetap saja bangsa ini keras kepala dan tetap tidak mau juga melihat kedahsyatan Tuhan dan memiliki iman. Ya, setidaknya mereka kan harusnya berkata, sedangkan di Mesir dulu kita melihat bagaimana Allah melakukan 10 tulah, membawa kita keluar. Bahkan setiap hari kita melihat ada tiang awan dan tiang api. Ayo kita percaya bahwa Tuhan akan meluputkan. Tidak, saudara. Demikian dengan kehidupan kita, seringkali kita ini sudah tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Kita tahu bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tapi berapa banyak orang Kristen yang memilih untuk pura-pura bodoh, pura-pura gak mau tahu dan pura-pura tidak mau tahu tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara, mari kita bertobat. Belajarlah mempercayai Tuhan, belajarlah mempercayai kuasanya. Seberat apapun masalahmu, ya, seperti yang bangsa Israel alami, mereka melihat di depan mata mereka itu ada ajal kematian. Karena pasukan Mesir mengejar mereka, mereka pikir mati kita di depan laut. Mau lari kemana? Di depan laut, di pinggir gunung, di belakang tentara Mesir. Mungkin engkau sedang berkata hari ini, Tuhan, di depanku masalah yang sangat besar, hutang piutang. Di belakangku Tuhan, ya lihat rumah tanggaku yang sudah tidak mungkin. Kanan kiriku semua tidak ada jalan. Saudara, hari ini apa yang harus kita lakukan? Angkat imanmu, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang pada kita harapkan dan doakan. Ya, mereka lupa mempercayai Tuhan karena mereka melihat orang Mesir itu datang dengan kuda-kuda yang begitu luar biasa. Ya, pahlawan-pahlawan dengan perang, mereka itu putus asa, ngomel, mereka takut.
Ya, dan mereka kehilangan rasa percaya mereka kepada Tuhan. Apapun masalah kita, jangan pernah menyepelekan Tuhan, jangan pernah kehilangan rasa percaya terhadap Tuhan. Dalam susah maupun duka, mungkin engkau berkata, usahaku, aduh tidak ada jalan lagi. Yang Tuhan mau hari ini engkau merendahkan diri, berseru kepada Tuhan, supaya engkau melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar. Bagi Tuhan menjawab masalah kita itu terlalu mudah, hanya semudah Dia berbalik telapak tangan, hanya semudah Dia berfirman. Ya, tapi yang menjadi sulit itu Tuhan mengubah sikap hati kita untuk mengerti rencana dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Ya, mereka marah kepada Musa berkata, apakah karena di Mesir nggak ada kuburan buat kami sehingga engkau bawa kami ke padang gurun ini untuk kami mati bareng-bareng di sini dan kami dikubur di padang gurun ini? Ya, dan ayat 12 berkata, bukankah ini tempat kami, bukankah ini telah kami katakan ya kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Mereka lebih memilih menjadi budak seumur hidup daripada mereka harus mengalami tantangan yang berat untuk mati di padang gurun. Seringkali itu pun terjadi, saudara. Kita ini lebih suka memilih menjadi budak, diperhamba ya oleh sesuatu ketimbang kita ini ya sedikit berjuang membayar harga, tapi kita benar-benar menemukan kehidupan kita. Jangan mau diperbudak hari ini oleh apapun, termasuk uang, termasuk pekerjaan, apapun. Seringkali kita ini diperbudak sehingga kita kehilangan rasa damai sejahtera dan sukacita. Lihat, ya mungkin engkau sekarang sedang membayar harga, tapi percayalah di depanmu itu ada tanah perjanjian yang sedang Tuhan siapkan. Ya, jangan sesali apa yang terjadi hari ini, saudara. Jangan seperti bangsa Israel menyesali. Ya, coba ya seandainya kita di Mesir terus, ya enak, kita bisa makan minum padahal diperbudak. Ya, jangan, saudara, hanya demi kesenangan dagingmu engkau memilih untuk ya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah ya keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ya diperlukan ada orang-orang yang menjadi ya penguat bagi iman kita, yang mengingatkan akan firman Tuhan. Saudara bersyukur sekarang ya saudara bisa mendengarkan firman. Ya ketika saudara lemah tinggal dengar di YouTube, dengar khotbah-khotbah. Saya bersyukur hari ini ya saya mendengar ada orang yang berkata, sekarang aduh saya ini sudah hendak mau tanya siapa lagi, Bu. Pokoknya tiap pagi saya bangun dengar mesbah syukur sudah dapat jawaban. Semua masalah saya sudah dijawab lewat khotbah-khotbah Ibu Debbie. Ya, seperti Musa yang menjadi jawaban bagi bangsa Israel. Ya, peganglah firman yang murni, saudara. Musa berkata kepada orang Mesir, ya tidak usah takut. Ayo berdiri tegap, melihatlah kepada Tuhan. Ya, karena orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi, sebab Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ya ketika kita ini sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan berperang ganti kita, melawan musuh-musuh kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, masa depan yang rasanya rumit, ya lewat persoalan-persoalan hidup kita. Rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan itu sanggup, maka engkau akan melihat Tuhan akan berperang bagi kita dan kita hanya akan diam saja. Saudara, jangan pernah merasa terpojok dalam keadaan apapun. Ingat, Tuhan selalu punya jalan, Tuhan selalu punya cara. Makanya kau selalu punya cara untuk menolongku. Pujian itu berkata, ya biar kita mau terus percaya dan beriman bahwa Tuhan tuh punya cara, Dia punya jalan untuk menyelamatkan kita. Sekalipun rasanya tidak ada jalan, ya tapi waktu kita mempercayai Tuhan, bagian kita hanya percaya. Bangsa ini sudah melihat begitu banyak penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, 10 tulah di Mesir, ternyata tidak membawa mereka untuk percaya bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang berkuasa. Ya mirip-mirip juga mereka ini dengan orang Mesir. Tapi karena Tuhan mengasihi, ya
Dan Tuhan memilih Musa, mereka sudah dipilih menjadi bangsa pilihan di mana Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk menyertai mereka sehingga bangsa ini tetap dikasihi oleh Tuhan, saudara. Dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan dan kita melihat apa yang Tuhan lakukan yang sanggup membuat mereka itu tercengang. Harusnya saudara melihat perbuatan Tuhan. Kita akan lanjutkan sekarang pembacaan kita masih di Keluaran 14, saudara. Dan sekarang kita akan lanjutkan mulai dari ayat yang ke-15. Judul perikopnya adalah menyeberangi laut Tiberau. Ya, menyeberangi laut Tiberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ayat yang ke-15, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, ya. Tuhan berkata kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru begitu kepadaku? Suruh orang Israel itu untuk berangkat, kata Tuhan, ya. Dan dikatakan di sana Tuhan berfirman, saudara, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat yang ke-17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Ya, saudara yang terkasih, kita melihat di sini, saudara, ya, ketika bangsa itu akhirnya saling mempersalahkan, saling bermusuhan, Musa ya mengatakan kepada mereka, kuatkan hatimu, berdiri tegap sebab Allah kita Allah yang berkuasa. Kamu hanya akan berdiam saja, Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang rasanya kita ini terpancing untuk membela diri, untuk menyatakan banyak hal. Tapi malam ini kita belajar, Tuhan berkata, firman Tuhan bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita gak perlu balas, kita gak perlu ambil tindakan, biar Tuhan yang bekerja ketika kita menyerahkan sungguh-sungguh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, kenapa engkau berseru-seru demikian? Suruh bangsa ini cepat berangkat, ya, lalu engkau arahkanlah, angkatlah tongkatmu, ya, dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya menjadi jalan. Saudara, ya, kalau saya tuh melihat di sini, saudara, ya memang orang yang dipilih Tuhan tuh harus memiliki iman yang besar. Ya, saudara bisa bayangkan kalau ya yang disuruh Tuhan itu orang yang tidak percaya. Ya, mungkin Tuhan berkata, kamu angkat tongkatmu, arahkan ke laut, ya, maka laut itu akan menjadi jalan. Saudara, mungkin kalau orang yang gak beriman, gak percaya pada Tuhan akan berkata, Tuhan yang benar saja, ya, saya suruh angkat tongkat, bentangkan ke laut, terus lautnya jadi jalan, ya yang benar saja. Seringkali kita juga meragukan Tuhan dan kuasanya, tapi kita lihat di sini apa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan menyuruh Musa berhenti berdoa dan mulai bergerak. Saudara, doa itu harus memiliki ya dan menjadi tempat utama, mengambil tempat utama dalam hidup kita. Namun ya juga kita harus bertindak. Jangan hanya berseru-seru, Tuhan bilang. Ya sudah Musa, udah cukup engkau berseru-seru kepadaku. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Ya cepat berangkat, kata Tuhan. Ya seringkali banyak orang juga tidak bisa melihat ya mujizat karena ya mereka hanya berseru-seru tapi tidak bertindak, saudara, melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya jadi selain kita berdoa, kita juga harus bertindak melakukan firman. Karena Tuhan suruh berangkat, ya bergerak. Ya berangkat, saudara. Ya seringkali kita nggak bisa lihat mujizat karena hanya berseru-seru. Ayo kita bertindak mulai menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya. Dan di sana kita melihat ya kadang-kadang memang ya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan, tetapi ya kita perlu untuk berdoa dan mendapat lebih banyak tuntunan sebagai alasan ya untuk kita melakukan sesuatu. Dan ya apabila kita sudah mengetahui apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan, maka saatnya untuk bertindak, jangan ditunda lagi. Dikatakan di sana, saudara, ya maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, ya apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda, kata Tuhan, ya. Tuhan bilang, aku yang akan menyuruh Fir'aun akan terus mengejar engkau dan aku akan menyatakan kemuliaanku dan mereka akan melihat bahwa akulah Tuhan, kata Tuhan kepada Musa, saudara.
Ya, dan dikatakan di sana ayat 19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir, di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jadi Tuhan membuat saudara ya satu perkara ya, karena tiang awan itu dikatakan di sana ya berpindah ke belakang orang Israel sehingga berada di tengah-tengah antara orang Israel dan orang Mesir. Lalu terjadi gelap malam saudara, sehingga mereka tidak dapat saling mendekati. Ayat 21 berkata, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 23, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Fir'aun, keretanya dan orang-orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu juga jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ayat 25, ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari. Ya, mereka bilang, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi sebenarnya orang Mesir itu sudah melihat bahwa memang kuasa Tuhan Allah Israel itu luar biasa, karena mereka melihat bahwa ya Tuhan yang berperang melawan mereka saudara. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya, tetapi ya seperti dikatakan di sana ya tetap mereka itu berkeras hati dan tetap tidak mau menerima, membuka hati bagi Tuhan. 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir dan kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besar perbuatan Tuhan, betapa besar perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Seperti yang kita tahu bersama, tadinya mereka tidak percaya ya bahwa Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan juga yang mengutus Musa untuk keluar, membawa mereka keluar. Tapi ketika Tuhan menyatakan mujizat saudara, maka ya mereka percaya dan mereka berkata bahwa akhirnya mereka percaya bahwa Tuhanlah yang mengutus Musa dan Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Saudara, di saat kelihatan tiada jalan ya, kelihatan jalan buntu di depan kita ya, dan rasanya tidak ada tempat untuk melarikan diri, percayalah saudara bahwa Tuhan sanggup membuka jalan. Ya, dan Tuhan sanggup melakukannya bagi kita yang sungguh-sungguh mau percaya. Jangan takut, asalkan kita berjalan di jalannya Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Ya, beberapa ahli beranggapan bahwa orang Israel bukan menyeberangi bagian utama dari Laut Merah, melainkan salah satu danau atau rawa-rawa yang dangkal yang ada di sebelah utaranya yang mengering pada waktu-waktu tertentu dalam setahun.
Atau mungkin suatu cabang yang lebih kecil dari Laut Merah di mana airnya cukup dangkal untuk diseberangi. Namun saudara, apapun pendapat para ahli-ahli itu saudara, kita harus percaya bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa tiba-tiba datang angin timur yang keras sehingga menguakkan air laut itu dan terpisah saudara, sehingga di tengah-tengahnya menjadi jalan. Ya, dan akhirnya menjadi tanah kering, dan itu cukup bagi kita saudara ya untuk percaya. Dan kita tahu juga bersama lagi pula ya, daratan yang terbuka itu cukup untuk menutupi kereta-kereta ya dari orang-orang Mesir, berarti ya itu ya luas saudara. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena kita percaya Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan juga yang sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, dia menciptakan angin, dia menciptakan laut, dia menciptakan segala sesuatu. Ya, dan kita percaya saudara bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab ya itu benar-benar ada dan benar-benar pernah terjadi. Karena itu ya biarlah kita semua mempercaya bahwa ya kita harus percaya sungguh kepada firman. Jangan meragukan Tuhan dan biarkan Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini kami belajar bahwa Tuhan sanggup buka jalan di saat tidak ada jalan. Kami percaya tiang awan, tiang api menjadi tanda mujizat Tuhan menyertai setiap hari-hari kami. Juga kami boleh melihat bahwa sampai hari ini Tuhan masih menyertai. Itu sebuah tanda bahwa penyertaan-Mu sempurna. Kami tidak ingin meragukan kuasa firman-Mu, kami tidak ingin meragukan kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Bapa untuk setiap anugerah yang terbaik. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat, rahmat, anugerah dalam nama Bapa, cinta kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup saudara mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.